dengan hadirnya Pondok Pesantren Darut Tauhid di sini, mudah-mudahan bukan saja masalah pertanian, tapi masalah keagamaan, masalah akhirat juga kami akan terbimbing dan terarah. Alhamdulillah, berada di tanah wakaf yang insya Allah di tanah ini akan dibangun masjid dan pesantren Eko Pesantren 3. Ini benar-benar karunia Allah karena pemandangannya sangat indah, suhunya sangat baik, dan menariknya pesantren ini memang akan dibuat green pesantren, jadi pesantren yang sangat memuliakan alam ini sebagai pertanggungjawaban umat Islam rahmatan lil alamin. Sehingga yang datang ke sini selain belajar juga terinspirasi untuk lebih menjaga kelestarian alam. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin ahlis sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana atas berkat tanjiji hadis kudrat dan tahsis irodatnya Allah subhanahu wa ta'ala lah, pada kesempatan kali ini, tanggal 11 bulan Maret tahun 2021, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1442 Hijriah, dalam rangka memperingati diisrokan dan dimi'rajkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Semoga acara kita kali ini diberikan kemudahan, keberkahan, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Hakim tertinggi anti korupsi, baginda tercinta anti durhaka, penghibur di kala lara, penyejuk di kala duka, pembawa kebenaran, pendobrak kebatilan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati
pemateri kita yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Salim Afillah, yang semoga senantiasa Allah berikan keberkahan serta keluarganya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Darut Tauhid Boarding School Putra, yaitu Bapak Dr. Agus Kurniawan MPD, beserta jajaran staf kurikulum, beserta jajaran staf kepemimpinannya dari atasan sampai bawahannya, yang semoga senantiasa seluruh sivitas SMA Darut Tauhid Allah muliakan dan Allah berkahi dalam kehidupannya. Tak lupa kepada ayah, bunda yang sama-sama hadir menyimak pada kesempatan pagi kali ini, juga kepada Ananda yang senantiasa hadir di kesempatan kali ini. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini dalam ibadah, dan di surganya dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama nanti menyimak ilmu yang sangat luar biasa yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Salim Afillah. Namun sebelumnya, untuk lebih berkahnya, marilah kita awali kesempatan pagi kali ini, kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Dilanjutkan kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan sebagian ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh yang terhormat Al-Ustadz Iwan Hidayat. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Iwan, mohon dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Iwan Hidayat yang telah membacakan ayat suci Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama, yang semoga bacaan ayat suci Al-Quran menjadi kebaikan khusus untuk pembaca umum bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dilanjutkan kepada acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Darut Tauhid Boarding School Putra, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Kurniawan MPD. Dengan segala hormat kepadanya disilahkan. Baik, sekian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Segala puji dan syukur kita marilah senantiasa di pagi hari ini kita panjatkan kehadirat Zat yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat dan karunia-Nya lah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam majelis ilmu yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah ridhoi, senantiasa Allah berkahi. Salamnya Allah semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang mencintainya hingga akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Al Ustadz Salim Al-Filah, semoga Allah senantiasa memberkahi usia beliau. Semoga senantiasa Allah juga memberkahi ilmu-ilmu beliau yang insya Allah nanti akan kita simak bersama. Bapak, Ibu Guru, Ustadz Ustazah Civitas SMA Darut Tauhid Boarding School, putra yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Ibu pengurus komite dan beserta Bapak Ibu orang tua dan wali santri SMA Darut Tauhid Boarding School yang saya hormati dan saya banggakan. Tak terasa sudah hampir 1 tahun kegiatan belajar dari rumah ataupun secara online ataupun secara daring. Dan tentunya Bapak Ibu pengurus komite dan Bapak Ibu orang tua wali santri merupakan partner setia selama kurang lebih 1 tahun ini untuk berupaya semaksimal mungkin agar berbagai tujuan pendidikan bisa tercapai. Program-program yang ada di SMA Darut Tauhid bisa tercapai. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting kepada seluruh santri SMA Darut Tauhid Boarding School Putra, baik itu untuk yang kelas tahfidz, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yang ikut menyimak pada kegiatan hari ini, semoga Allah senantiasa berkahi dan tentunya Bapak banggakan. Baik Bapak Ibu, Ustadz Ustazah dan rekan-rekan sekalian dan seluruh santri SMA Darut Tauhid, mudah-mudahan majelis ilmu yang kita selenggarakan pada hari ini menjadi salah satu bukti ataupun penunjuk bahwasanya menunjukkan kita akan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang artinya tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari ayahnya, anaknya, dan semua manusia lainnya. Artinya semoga kita meluangkan waktu pada kegiatan pagi hari ini, keberadaan kita di Zoom ini senantiasa menjadi bukti bahwasanya cintanya kita kepada Rasulullah SAW yang merupakan kesempurnaan iman kita seperti itu. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya yang kedua, mudah-mudahan majelis ilmu ini memberikan fadilah, memberikan manfaat, memberikan ibrah kepada kita semua, baik kita sebagai pendidik, baik kita sebagai orang tua, dan khususnya buat ananda sekalian sebagai santri. Karena memang tema yang diusung pada kesempatan pagi hari ini sampai dengan menjelang siang nanti adalah semangat muda dalam maknai perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa disimak secara bersama dan secara hikmah sehingga nanti kita dapat mengambil fadilah-fadilah yang disampaikan, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Salim Al-Filah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Kurniawan MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga kita semua memahami dan menjalankan apa yang beliau sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Agus Kurniawan. Yang selanjutnya
Ayah Bunda dan Ananda, kemudian tim manajemen, guru dan Sivitas SMA Darut Tauhid yang saya banggakan. Insya Allah nanti ke depannya kita akan menyimak ya materi dari guru kita yaitu Ustadz Salim Afillah. Ustadz sudah hadir? Cek. Apa ya Bunda, mohon izin sebentar. Baik Ayah Bunda yang saya hormati, yang saya banggakan. Insya Allah sambil menunggu Ustadz Salim Afillahnya, ya, pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 27 bulan Rajab tahun 1442 Hijriah, yang mana di kesempatan kali ini adalah momentum yang sangat luar biasa, di mana momentum ini berhubungan dengan diisrokan dan dimi'rajkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Iwan di dalam surah Al-Isra, Allah menyampaikan firman-Nya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci dat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu beliau di tahun ke-11 kenabian ditinggal oleh istri tercintanya, kemudian ditinggal wafat oleh paman tercintanya yang bernama Abu Thalib. Maka tahun itu sampai dinamakan di dalam sejarah sebagai Amul Huzni atau tahun duka cita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diisrokan dan dimi'rajkan bertepatan, kata Syekh Sofi Rahman Al-Mansur Puri menyebutkan tepat tanggal 27 bulan Rajab baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Dan insya Allah nanti untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh guru kita yaitu Ustadz Salim Afillah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang Isra dan Mi'raj, ada Syekh Najmuddin dalam kitab Dardir menyebutkan ada beberapa tamsil yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dan dimi'rajkan. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang petani yang sedang mengambil buah dari hasil bercocok tanamnya, kemudian di belakangnya lagi tumbuh-tumbuh lagi buah-buahan yang baru saja diambil, kemudian tumbuh lagi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini tamsil seperti apa ini? Maka malaikat Jibril menyampaikan bahwa itu adalah gambaran orang yang bersedekah. Orang yang gemar bersedekah, masalul ladina yunfikuna amalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Insyaallah ayah bunda, ananda sekalian, kemudian Sivitas, tim manajemen, guru dan Sivitas yang saya hormati, alhamdulillah Ustadz yang kita tunggu-tunggu telah masuk, telah hadir.
Assalamualaikum Ustadz. Cek, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Cek. Assalamualaikum. Untuk gambar dan suara sudah masuk ya? Dan Ustaz kapan kan yang dekat aku dengan orang sampai nak malahan udah sakit ya. Wah kita itu bagus. Mana ini? Anu Darut Tauhid. Baik, ayah bunda, tim manajemen dan guru-guru yang saya hormati. Alhamdulillah Ustaz Salim Afillah telah hadir di tengah-tengah kita. Namun sebelumnya izinkan terlebih dahulu saya menyampaikan CV dari Ustaz Salim Afillah. Beliau Ustaz Salim Afillah lahir di Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 1984. Latar belakang, Ustadz Salim Afillah adalah penulis buku-buku Islami produktif asal Yogyakarta. Sejak kecil, beliau sudah menggemari buku. Dunia tulis menulis mulai ditekuninya ketika menempuh pendidikan di SMA Teladan Yogyakarta. Aktivitas kepenulisannya mulai dikenal secara luas ketika menerbitkan buku yang berjudul Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan pada tahun 2003. Buku tersebut sekaligus merupakan buku pertama yang diterbitkan oleh Pro Yumedia. Selain menulis buku, beliau Ustadz Salim Afillah juga aktif dalam kepengurusan masjid di Jogokarian, Yogyakarta. Di masjid ini, Ustadz Salim Afillah berlaku sebagai pengasuh pengajian Majelis Jejak Nabi Muhammad SAW. Di antara karya Ustadz Salim Afillah, yang pertama adalah Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan pada tahun 2003. Kemudian Agar Bidadari Cemburu Kepadamu tahun 2004. Gue Neverdi tahun 2005. Barakallahu Laka, Bahagianya Merayakan Cinta tahun 2005. Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim tahun 2007. Jalan Cinta Para Pejuang tahun 2008. Kemudian Dalam Dekapan Ukhuwah tahun 2010, Menyimak Kicau Merajut Makna tahun 2012, Lapis-Lapis Keberkahan tahun 2014, Menggali ke Puncak Hati tahun 2015, Rihlah Dakwah tahun 2016, Bersamamu di Jalan Dakwah Berliku tahun 2016, Sunnah Sedirham Surga tahun 2017. Itu diantara karya-karya kemudian CV dari Ustadz Salim Afillah. Assalamualaikum Ustadz. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kami sangat menunggu ilmu dan arahan-arahan dari Ustadz. Insya Allah pada kesempatan kali ini ayah bunda, guru dan sivitas SMA, tim manajemen juga semuanya. Insya Allah kita langsung saja dengarkan tausiah ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Salim Afillah. Waktu dan kesempatan disilakan. Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih, wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma
wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami hormati, segenap pimpinan yayasan dan jajaran pengurus, yang kami hormati kepala sekolah, para dewan guru, dan yang kami sayangi adik-adikku, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ke-11 bi'tsah, tahun ke-11 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tekanan-tekanan dan berbagai rintangan serta permusuhan yang dikobarkan oleh orang-orang Quraisy kepada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin sengit. Pada saat itu hampir-hampir tidak ada lagi orang yang bisa diharapkan untuk bergabung dengan barisan kebenaran, bisa diharapkan untuk bersyahadat dan masuk Islam dari kalangan penduduk Makkah. Sementara pada tahun itu juga kaum muslimin baru saja selesai dari sebuah pemboikotan besar-besaran yang dilakukan oleh penduduk Makkah dengan cara menggantungkan piagam yang menyatakan mereka tidak akan berjual beli, berhutang piutang, berpinjam meminjam, berberi memberi, ya, sampai berbesanan ataupun bermantu dan menikahkan dengan kaum muslimin dan pengikut Rasulullah SAW, termasuk keluarga besar beliau dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Selama kurang lebih 3 tahun, Rasulullah, para sahabat, dan juga Bani Hashim dan Bani Muthalib harus tinggal di kemah-kemah di celah-celah gunung yang disebut sebagai Syi'ib Abi Thalib, karena ketika itu pemimpin dari Bani Hashim dan Bani Muthalib adalah paman Nabi SAW, Abu Thalib. Dalam keadaan pemboikotan itu, kelaparan terjadi, ya, kekurangan, banyak anak-anak yang sakit kemudian meninggal, demikian pula berbagai penderitaan dan kelaparan menghantui Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Dengan keadaan yang sangat memprihatinkan itu, paman Nabi SAW Abu Thalib terus mendampingi beliau. Demikian pula ibunda kita tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha setia di sisi Rasulullah SAW, memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi SAW dan menyelamatkan para sahabat yang dalam kesulitan pada saat itu. Namun qadarullah wa masya'a fa'al, di tahun ke-11 itu pula paman Nabi SAW Abu Thalib yang selama ini melindungi dakwah beliau, membela dakwah beliau, mengorbankan segala yang beliau miliki untuk tetap memperisai dakwah Rasulullah supaya tetap berjalan. Meskipun beliau pada akhirnya tetap belum mau bersyahadat. Dan pada tahun itulah
Abu Talib meninggal dunia. Demikian pula ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha yang begitu setia, yang beriman sejak hari pertama risalah turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengorbankan seluruh harta, raga dan jiwanya untuk perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang turut merasakan pahit getirnya perjuangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada tahun tersebut juga wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah-tambah kesedihan dan beban berat yang harus ditanggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau terus berusaha untuk meluaskan dakwahnya. Ketika penduduk Makkah sudah sulit diharapkan untuk bergabung dengan kebenaran, untuk masuk Islam, maka beliau mencoba merintis dakwah menuju ke negeri Taif yang terletak di sebelah tenggara kota Makkah di sebuah dataran tinggi yang sejuk. Di kota Taif ini Rasulullah datang menemui pemimpin mereka. Ada Abdul Yalail bin Amr, Abdul Kilal bin Amr, dan salah satu dari mereka yang didatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tersobeklah tirai Ka'bah kalau sampai Allah mengutus seorang Nabi. Demi Allah, saya sampai saat ini tidak pernah percaya bahwa Allah akan mengutus Nabi di Jazirah Arab. Karena Nabi-Nabi itu adanya di Baitul Maqdis. Pergi, wahai pendusta. Ini orang pertama berkata kepada Nabi SAW. Orang kedua mengatakan, aku tidak mau bicara denganmu, wahai Muhammad, karena engkau jika benar adalah seorang nabi, aku takut mendustakanmu. Tetapi jika engkau bukan seorang nabi, maka sesungguhnya seorang pendusta tidak layak berbicara denganku. Kemudian yang ketiga mengatakan, kalau ada nabi yang diutus oleh Allah, maka yang pantas adalah saya, yakni Mas'ud bin Amr As-Saqafi atau Walid bin Mughirah yang ada di Mekah. Sedangkan engkau, wahai Muhammad, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi seorang nabi. Ini yang dikatakan oleh Mas'ud bin Amr. Lalu mereka pun mengusir Nabi SAW, tapi beliau tetap bertahan selama 3 hari, mendatangi pintu ke pintu, menemui orang ke orang, ya, menyambangi keluarga ke keluarga. Beliau ajak bicara, baik secara pribadi maupun dalam kumpulan, baik dengan cara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Lalu penduduk kota Taif pun marah, sampai akhirnya kemudian mereka mengusir Nabi SAW keluar dari kota Taif. Dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, dilempari dengan buah-buah busuk. Sampai Nabi SAW dikejar-kejar dan harus melindungkan diri ke sebuah kebun anggur, yang kebun anggur ini milik orang Makkah, yaitu Utbah bin Rabi'ah dan adiknya Syaibah bin Rabi'ah. Utbah, tokoh Quraisy Makkah ini, pada saat itu sudah mengambil satu sikap cukup netral kepada Nabi SAW, karena beberapa saat sebelumnya dia pernah menemui Nabi SAW, menghardik-hardik Nabi dengan hardikan yang keras, membandingkan beliau dengan ayahanda beliau, kakek beliau, nenek moyang beliau. Lalu pada saat itu Rasulullah menerima semua hardikan, cacian, bentakan dari Utbah dengan penuh kesopanan, mendengarkan, menyimak dengan penuh perhatian. Kemudian Rasulullah ketika Utbah selesai bicara menyampaikan, aku tadi sudah mendengarkan engkau ketika engkau berbicara. Maka apakah engkau mau mendengarkan aku sekarang ketika aku berbicara? Kata Utbah, karena engkau adil, baik aku dengarkan. Maka Rasulullah SAW pun membacakan ayat Al-Quran kepada Utbah. Ketika selesai, Utbah sangat takjub kepada ayat Al-Quran yang dibacakan Nabi SAW, sehingga dia kemudian kembali kepada orang-orang Quraisy di Darun Nadwah, lalu dia mengatakan kepada mereka tentang urusan Muhammad ini,
menurutku kita harus netral. Kalau Muhammad ini akan binasa, biarlah dia binasa di tangan orang-orang Arab yang lain. Janganlah kalian, wahai Quraisy, mengotori darah kalian dengan noda terhadap silaturahmi, terhadap kekerabatan antara kita dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Adapun kalau kemudian Muhammad akan menang dengan urusannya, maka pastilah kemenangan Muhammad, kejayaan Muhammad juga akan menjadi kemenangan dan kejayaan kita semua, wahai Quraisy. Lalu dia pun dihardik oleh Abu Jahal, diam kamu, demi Allah kamu sudah berubah, kamu kena sihirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Utbah, demi Allah tidak demikian, akan tetapi aku bicara secara objektif. Tidak ada yang salah dalam apa yang dikatakan Muhammad. Dia membawa kebenaran dan kebaikan, dan kita pun mengenalnya sebagai orang yang jujur. Hanya saja ini pendapatku, kita netral saja. Tapi kalau kalian tidak menerima, tidak masalah. Nah, sejak saat itu Utbah netral kepada dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia tidak membela, tapi juga tidak memusuhi. Nah, pada saat Rasulullah diusir dari Taif dan Rasulullah melindungkan diri ke kebun anggur miliknya, maka dia pun membiarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia memanggil seorang budaknya namanya Adas, wahai Adas, antar anggur ini kepada orang yang sedang kesusahan itu. Maka budaknya yang bernama Adas ini pun membawakan buah anggur untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Adas mendekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun tersenyum kepada Adas. Ya, pada sebelumnya Rasulullah sudah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, sungguh aku mengadukan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku hanya kepadamu, ya Allah. Dan Rasulullah SAW mencurahkan segala isi hatinya kepada Allah, ya, kesedihannya, ya, kesakitannya, tadi diusir, dilempari, dikejar-kejar, semuanya diadukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengaduan yang sangat indah, dengan pengaduan yang tidak ada menyalahkan Allah sama sekali, tidak ada menyalahkan takdir, tidak ada prasangka buruk kepada Allah sama sekali. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku. Maka ketika bertemu dengan Adas, ya, karena seluruh hal yang ada dalam hati beliau sudah dicurahkan kepada Allah, sudah dibisikkan kepada Allah, maka tidak tersisa kecuali ketenangan, ketentraman, dan senyum yang ramah. Rasulullah tersenyum ramah kepada Adas, dan Adas pun mengatakan silahkan. Rasulullah SAW mengambil sebutir anggur dan kemudian beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Adas terkejut dan berkata, sesungguhnya kata-kata semacam itu bukanlah kata-kata yang lazim diucapkan oleh penduduk daerah ini. Kalau penduduk daerah Makkah, Taif pada saat itu ketika mereka belum mendapatkan hidayah dari Islam, maka mereka kalau menyebut nama Allah, mereka menggunakan kata-kata Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Kok ini Bismillahirrahmanirrahim, beda gitu ya. Kata Adas kok beda. Maka Nabi SAW semakin lebar senyumnya, memandang kepada Adas dan berkata, Masmuka ya akhil karim wa min aina anta? Siapakah namamu wahai saudara yang mulia, dan dari manakah asalmu? Adas menjawab, Ismi Adas ana min Ninawa. Nama saya Adas, saya dari Niniveh, dari Ninawai, yang merupakan daerah di Irak bagian utara dekat perbatasan dengan Turki dan Suriah. Ninawa, Niniveh adalah negerinya Nabiullah Yunus alaihi salam, tempat beliau diutus untuk menjadi rasul. Maka Rasulullah SAW tersenyum lagi dan bersabda, dari negerinya seorang saleh bernama Yunus bin Matta. Kaget Adas, bagaimana bisa Rasulullah mengenal orang yang sangat dikenang di negerinya sebagai orang yang hebat, orang yang agung, yaitu Nabi Yunus, yang pernah membawakan hidayah setelah dia keluar dari perut ikan dan diselamatkan Allah dari perut ikan, maka dia berhasil mendakwai kaumnya dan
Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan hidayah kepada lebih dari 100.000 orang di antara kaumnya. Ini kan cerita yang sangat membanggakan bagi penduduk Ninawa atau Ninive. Maka Adas heran, takjub dan berkata, Anda kenal Yunus? Anda kenal Yunus bin Matta? Gitu ya. Nabi SAW menjawab, huwa akhi, beliau adalah saudaraku, huwa nabiyun wa ana nabiyun kaman. Karena beliau seorang nabi dan aku pun adalah seorang nabi sebagaimana beliau alaihi salam. Gitu ya. Maka Adas begitu takjub sampai kemudian Adas mengecup ubun-ubun Rasulullah SAW, mencium kedua telapak tangannya dan memeluk kakinya Nabi SAW. Sehingga ketika itu Utbah dan Syaibah geleng-geleng kepala sambil mengatakan, memang sihirnya Muhammad itu dahsyat. Bayangkan budak itu baru saja bertemu, dia sudah menghormati Muhammad SAW begitu rupa seperti itu. Jadi pada saat itu Adas menjadi sangat hormat kepada Nabi SAW. Dia balik kepada tuannya menegur, Adas, kenapa kau ini? Kau ini seorang Nasrani, kau ini seorang Kristen. Kau lebih baik daripada orang itu. Kata Adas, demi Allah Tuan, tidak ada di kolong langit ini orang yang lebih mulia daripada orang itu. Ya, ini kesaksiannya Adas tentang Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW pun bangkit, berdiri, kemudian beliau berjalan untuk kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dari Taif berjalan menuju ke kota Makkah sampai beliau tiba di Qarnul Manazil atau Qarnus Sa'alib, sebuah celah yang terdapat di antara beberapa pegunungan di luar kota Makkah, menjelang kota Makkah. Maka disitulah Jibril alaihi salam datang bersama malaikat Ahsyabain atau malaikat penjaga gunung. Beliau sallallahu alaihi wasallam disapa oleh Jibril, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah di sisiku ada malaikat Ahsyabain, ada malaikat penjaga gunung. Sesungguhnya dia telah diizinkan, sesungguhnya dia telah diperintahkan untuk mentaati segala apa yang engkau suruh. Maka kalau engkau marah, kalau engkau berkenan, perintahkan dia untuk menimpakan gunung-gunung yang dijaganya kepada penduduk yang ada di kota yang telah menyakiti dan mengusirmu. Baik itu Makkah ataupun Taif, silahkan perintahkan, maka malaikat ini akan meruntuhkan gunung yang dijaganya supaya mereka semua binasa. Maka Nabi SAW menunduk dan kemudian berkata, wahai Jibril, sesungguhnya aku ingin diutus untuk membawa rahmat. Aku ingin diutus untuk menjadi pembawa rahmat, bukan diutus untuk menjadi penyebab terjadinya azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun mereka sekarang masih kufur, belum mau beriman, bahkan memusuhi dakwah, aku masih punya harapan, wahai Jibril, kelak dari sulbi mereka, dari rahim-rahim mereka, akan lahir keturunan yang berikutnya yang akan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini sikap Nabi SAW yang sangat luar biasa. Di tengah ketika Allah sudah mengizinkan, ketika Jibril sudah menawarkan, ketika malaikat Ahsyabain sudah bersiap untuk menggunakan gunung yang dijaganya sebagai sarana menghancurkan orang-orang yang sudah menyakiti, yang sudah mengusir, yang sudah melempari, yang sudah melakukan berbagai kekejian kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah luar biasanya sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ketika ditawarkan untuk ditimpakan azab kepada orang-orang yang sudah menyakiti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka justru beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan mereka kelak melahirkan generasi keturunan berikutnya yang akan mengesahkan Allah. Inilah yang akan dipuji oleh Allah dalam akhir surat At-Taubah, bahwa Rasulullah SAW itu harisun alaikum,
orang yang sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Sangat menginginkan semua orang mendapatkan hidayah. Sangat menginginkan semua orang beriman. Sangat menginginkan semua orang masuk surga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Taif, ada yang melempari batu dan terkena kaki beliau sampai kaki beliau itu mengucurkan darah. Maka Jibril alaihissalam berbisik di telinga beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau sampai darah itu jatuh membasahi bumi, maka Rabbmu Jalla Jalaluh, Allah akan murka dan pasti kaum ini akan ditimpa azab." Maka Nabi SAW memegangi luka tersebut dengan tangan beliau supaya jangan sampai darahnya menetes membasahi bumi. Karena tadi Jibril mengatakan kalau sampai darahnya menetes kena ke bumi, maka Allah akan murka dan menghancurkan kaum ini. Rasulullah tidak ingin kota Taif dan Bani Hawazin dan Saqif yang menghuninya ini sampai dihancurkan oleh Allah, sehingga beliau pun menangkupkan tangan ke lukanya sambil memohon kepada Allah agar mengampuni kaumnya. Kata Ibnu Mas'ud, seakan-akan aku mendengar Rasulullah SAW menceritakan Nabi sebelum beliau, atau bahkan adalah yang bersabda itu beliau, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Nah, inilah puncak dari beban-beban dakwah yang paling berat yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, sehingga pada tahun ke-11 itu disebut orang sebagai Amul Huzn atau tahun duka citanya Rasulullah. Bahwa beliau baru saja bersama Bani Hashim dan Bani Muthalib ya keluar dari pemboikotan, tapi paman beliau meninggal dunia, istri yang sangat beliau cintai Sayyidah Khadijah wafat, beliau tidak bisa lagi mengharapkan kota Makkah ada yang mau masuk Islam. Beliau pergi ke Taif dan malah diusir dan dilempari batu, bahkan nantinya ditawari oleh Jibril untuk menghancurkan mereka, tapi beliau menolaknya dengan keluasan maaf beliau dan akhlak beliau yang sangat agung. Nah, pada tahun itulah, di Amul Huzn itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya untuk menguatkan hati Rasulullah supaya tetap istiqamah melanjutkan dakwahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratul Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhanalladzi, maha suci zat, maha suci Allah yang asra, telah memperjalankan di waktu malam lailan. Asra bi'abdihi lailan, memperjalankan hambanya pada suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram di Makkah al-Mukarramah, ilal masjidil aqsa, menuju kepada al-masjidil aqsa yang terletak di Baitul Maqdis, di Yerusalem, di Palestina, alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Sekeliling Baitul Maqdis adalah tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah, tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami kepadanya. Jadi Nabi SAW diperjalankan Allah di satu malam yang menurut jumhur ahli tarikh bertepatan dengan 27 Rajab. Ya, tadi malam 27 Rajab pada tahun ke-11 Bi'sah atau tahun 11 kenabian, Nabi SAW diperjalankan. Sebelumnya Nabi SAW didatangi oleh Jibril dan Mikail alaihi wassalam, yang kemudian berkenan untuk membedah dada beliau sallallahu alaihi wasallam yang kedua kalinya. Pembedahan pertama terjadi pada saat Rasulullah masih di
kabilah Bani Sa'ad pada saat beliau berada di keluarganya Halimatus Sa'diyah, kira-kira sebelum beliau berusia 6 tahun, di mana pada saat itu Nabi SAW dibedah oleh Jibril dan Mikail alaihi wassalam untuk dikeluarkan dari dada beliau al-ghil wal hasad. Jangan sampai di sana menjangkit adanya al-ghil atau perasaan mudah dendam, mudah tersinggung, mudah sakit hati, dan al-hasad atau perasaan iri dengki. Itu yang dibersihkan dari Rasulullah SAW ketika kecil, sehingga beliau dipenuhi dengan ra'fah dan rahmah. Dipenuhi dengan ar-ra'fah, kelembutan, dan dipenuhi dengan rahmah, kasih sayang kepada orang lain. Jadi beliau sebagai seorang anak yatim, ya, anak yatim itu rawan untuk kemudian menjadi orang yang oversensitif, mudah tersinggung, mudah mendendam, ya. Apalagi kemudian anak yatim juga rawan untuk menjadi orang yang mudah terjangkit hasad, ya. Karena orang lain memiliki ayah yang bisa membelikan ini, membelikan itu, ya, bisa menjaga, melindungi, ya, bisa menjadi tempat untuk berlindung, bernaung, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala berkenan menganugerahkan pembersihan kepada dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan yang namanya al-ghil wal hasad dan diisikan kepada beliau ar-ra'fah war rahmah. Dan itu menjadi bekal beliau yang sangat luar biasa dalam berdakwah kepada Allah. Sampai pada tahun itu Amul Huzn, terjadi tahun duka cita yang sangat berat, sehingga Allah berkenan untuk membersihkannya kembali dada Nabi SAW dengan dilakukan oleh Jibril dan Mikail alaihissalam, dan pada saat itu yang dipakai untuk membasuh, ya, jantung hati Rasulullah SAW adalah air dari mata air yang sangat agung, mata air yang sangat penuh berkah, mata air Zam-Zam. Dibersihkan dada beliau dari al-khauf wal hazan, dari rasa khawatir dan rasa sedih. Jadi Rasulullah SAW yang kehilangan paman, kehilangan istri, kehilangan berbagai dukungan dalam dakwahnya, dan bahkan beliau mengkhawatirkan adanya permusuhan yang kian sengit beserta tidak adanya orang-orang yang mau lagi diajak masuk Islam, baik di Mekah maupun di Taif, ya. Allah hapuskan rasa khawatir dan kesedihan itu dengan dibersihkannya dada beliau sallallahu alaihi wasallam oleh Sayyidina Jibril dan Mikail alaihi wassalam. Setelah itu Nabi SAW diberangkatkan dalam perjalanan diiringkan oleh Jibril, mendampingi beliau SAW dengan menaiki kendaraan yang khusus yang disebut sebagai burak. Kata burak berasal dari kata barq. Barq artinya kilat. Kenapa disebut kilat? Karena kecepatan burak ini adalah kecepatan cahaya. Di mana Rasulullah menyebutkan sifatnya burak, ya. Berapa kecepatannya, sekali dia memandang ke satu titik maka dia akan sampai ke titik tersebut, ya. Jadi dikatakan satu langkahnya burak itu adalah sejauh pandangan matanya, ya. Kita bisa membayangkan karena disebut burak atau barq atau kilat, maka kecepatannya adalah kecepatan cahaya, sehingga sangat cepat. Yes, Rasulullah SAW sampai di Baitul Maqdis, dan di sana di Baitul Maqdis Nabi SAW telah ditunggu oleh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau SAW. Mereka para nabi dan rasul berkumpul di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, dan kita mengetahui jumlah para nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah, nabi ada 124.000 orang, dari antara mereka ada 315 menjadi rasul, dari antara mereka terdapat 25 orang yang disebut namanya di dalam Al-Quranul Karim. Jadi yang tidak disebut namanya jauh lebih banyak, 315 rasul dan 124.000 nabi, semuanya bermakmum kepada Rasulullah SAW. Mereka melaksanakan salat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun menganugerahkan kepada nabinya perjalanan yang lebih agung lagi, yaitu yang disebut sebagai Mi'raj. Nabi SAW melaksanakan Mi'raj dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratil Muntaha
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di Baitul Maqdis itu kita sekarang bisa menjumpai ada masjid yang disebut sebagai Masjid Qubbatus Sakhrah atau Dome of the Rock. Kenapa disebut Dome of the Rock atau kubah batu? Karena di bawah kubah itu terdapat batu yang diyakini sebagai tempat mi'rajnya Rasulullah SAW. Tempat take off-nya Rasulullah SAW dari bumi menuju ke langit. Menuju ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mempertemukan lagi Rasulullah SAW dengan para nabi dan rasul yang istimewa di antara hamba-hambanya. Yakni di tingkat pertama beliau bertemu dengan Adam alaihi salam, kemudian bertemu dengan Yahya dan juga Isa alaihi salam, kemudian bertemu dengan Idris alaihi salam, kemudian bertemu dengan Nuh alaihi salam, kemudian bertemu dengan Musa alaihi salam, kemudian bertemu dengan Ibrahim alaihi salam, kemudian menghadap kepada Allah Jalla Jalaluh. Ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan pengagungan kepada Allah dengan berkata, At-tahiyatul mubarakatu tayyibatu lillah. Tahiyat, salam pengagungan. Kemudian juga segala keberkahan. Kemudian segala doa-doa yang baik. Dan segala kalimat yang baik terhaturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menjawab salam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, penghormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan mengucapkan salam kepada beliau, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atasmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah Sidratil Muntaha, karena hanya sampai Sidratil Muntaha Jibril alaihissalam mengantar Rasulullah, diperintahkan oleh Allah untuk meneruskan perjalanan naik ke hadiratnya, dan Allah mengucapkan salam penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tadi Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atas wahai Nabi beserta rahmat Allah dan barakahnya. Kemudian Nabi SAW mendoakan kita semua di hadapan Allah dengan mengatakan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh kesemuanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebut Rasulullah SAW. Maka disitulah ya, Allah memperlihatkan tanda-tanda keagungannya kepada Rasulullah SAW. Tanda-tanda keagungan yang paling indah, yang paling mulia, yang paling dahsyat. Dan Allah memberikan perintah kepada Nabi SAW untuk memerintahkan umatnya melaksanakan salat. Dalam riwayat hadis disebutkan, perintah pertama tentang salat meliputi 50 waktu sehari semalam. Kemudian Rasulullah turun dari sisi Allah, dan Sayyiduna Musa alaihissalam yang menjumpai beliau di langit ke-6 menyampaikan agar meminta kepada Allah agar mengurangi kewajiban tersebut karena sangat memberatkan umat beliau nantinya. Maka Nabi pun kembali kepada Allah sehingga diringankan menjadi dikurangi 5. Ketika kembali kepada Musa, dia usul lagi supaya minta diskon lagi, minta korting lagi, terus bolak-balik sampai akhirnya hanya tinggal tersisa 5 waktu sehari semalam kewajiban salat tersebut, sehingga ketika Musa alaihissalam mengusulkan bahwa umatmu nggak akan kuat, wahai Muhammad, mintalah lagi keringanan kepada Allah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada Musa, wahai Sayyidina Musa, sungguhnya aku sudah sangat malu kepada Allah untuk meminta keringanan lagi. Maka Rasulullah SAW pun turun
dan pada saat itulah juga diperlihatkan kepada beliau keadaan surga dan neraka, keadaan berbagai macam amal perbuatan orang di dunia dan akibat yang akan mereka terima di akhirat. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, lalu beliau pun kembali ke Baitul Maqdis, lalu Baitul Maqdis kembali lagi ke Makkah, ya, Al-Mukarramah, dengan menunggangi kembali barak atau burak beliau sehingga kemudian sampai di kota Makkah bahkan sebelum waktu fajar tiba. Sebuah perjalanan yang luar biasa dahsyat yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini ada pendapat yang syadz atau dianggap ganjil oleh para ulama, jumhurul ulama dari Bunda kita Aisyah, yang menyampaikan bahwa Rasulullah berisra dan bermi'raj hanya ruhnya. Ini adalah pendapat ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang dibantah oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di mana mereka semua menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah itu bukan cuma ruhnya tetapi seluruh bagian dari beliau, baik roh maupun jasad beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti pendapat ibunda kita Aisyah di antaranya adalah Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullah taala. Tetapi ini ditentang oleh jumhurul ulama seperti Al-Imam An-Nawawi yang kemudian mengatakan seandainya cuma ruhnya, tentu ya orang-orang Quraisy tidak akan mempersoalkan Isra dan Mi'raj ini secara sangat keras. Ya, pada kenyataannya lafadz bi abdihi, ya, kepada hambanya dalam surah Al-Isra ayat yang pertama kata beliau merujuk kepada keseluruhan diri pribadi Rasulullah, bukan hanya ruhnya tetapi juga fisiknya, jasadnya, tubuhnya. Beliau di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap dan menerima perintah salat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah sebelum Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj kaum muslimin belum mengenal salat? Sudah. Bahkan pada umat-umat sebelumnya juga sudah ada perintah untuk melaksanakan salat. Bahkan sejak hari pertama mendapatkan wahyu, Rasulullah SAW telah melaksanakan salat sesuai dengan apa yang diajarkan Allah kepada beliau. Nah, tetapi salat sebelum perintah turun melalui Isra dan Mi'raj ini, waktu maupun juga tata caranya barangkali ada perbedaan sedikit dengan yang diperintahkan sesudahnya. Jadi perintahnya adalah perintah salat 5 waktu dengan kaifiyah yang ditentukan. Dahulu sebelum diturunkannya perintah salat 5 waktu ini pun, Nabi SAW telah melaksanakan salat dan bahkan beliau diwajibkan untuk melaksanakan qiyamul lail atau salat malam, ya, sepanjang beliau mengemban risalah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, bangunlah tegak berdiri untuk salat kecuali sedikit waktu saja untuk tidur. Jadi ini tidak ada pertentangan bahwa sebelum Isra dan Mi'raj sudah ada salat, tetapi perintah salat 5 waktu dengan tata cara yang kita kenal pada hari ini adalah terjadi ketika Isra dan Mi'raj pada tahun ke-11 Bi'tsah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita belajar. Yang pertama, bahwasanya dalam perjuangan pasti akan ada berbagai tantangan, berbagai persoalan, berbagai musuhan bahkan yang akan menghadang kita semua. Dan itu adalah sunnahnya perjuangan. Itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Juga dialami oleh para nabi dan rasul sebelum beliau. Dan Nabi SAW yang mengalami puncak dari permusuhan dan kesulitan-kesulitan dalam perjuangan di tahun ke-11 itu adalah cermin bagi kita bahwa setiap perjuangan, setiap usaha menuju kepada kebaikan pasti akan ada tantangan dan kesulitannya yang akan sampai kepada puncaknya pada satu titik. Pelajaran yang kedua, jangan pernah menyerah pada setiap kesulitan, kesusahan yang kita alami dalam perjuangan.
Semakin sulit, semakin susah, semakin mendekati hal-hal yang sudah tidak mampu lagi kita tanggung, maka dia semakin dekat dengan pertolongan Allah. Sebagaimana yang dialami Nabi SAW di tahun ke-11 Bi'tsah, betapa berat yang harus beliau tanggung, betapa sulit yang harus beliau rasakan, betapa sedih yang harus beliau alami, tapi itu adalah saat di mana nanti Allah juga mengaruniakan pertolongan. Selain Isra dan Mi'raj, maka tahun ke-11 adalah mulainya pada musim haji. Jadi ini Rajab, Isra, Mi'raj, ya. Nanti kemudian Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Pada bulan Dzulqa'dah akan berjumpa dengan Rasulullah orang-orang yang berasal dari negeri Yasrib atau dari kota Madinah Al-Munawwarah yang kemudian menyampaikan Bai'at Aqabah. Ini adalah dimulainya fase dakwah berikutnya, di mana Rasulullah SAW kemudian menerima Bai'at Aqabah kedua di tahun berikutnya dan memerintahkan hijrah di tahun berikutnya, di mana tahun ke-13 menjadi awal dari kejayaan kaum muslimin berkat pertolongan Allah dengan hijrah ke Madinatul Munawwarah. Jadi semakin berat, semakin susah yang harus dihadapi dalam perjuangan, berarti semakin dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelajaran yang kita ambil, betapapun susahnya, betapapun sulitnya, betapapun sesaknya, betapapun sedihnya, kita tidak boleh kehilangan kejernihan hati. Kita harus selalu membersihkan dada kita dari hal-hal yang mengganggu, baik itu dendam, baik itu dengki, baik itu sedih berlebihan, baik itu juga khawatir berlebihan. Dengan tadi kita menyimak bagaimana Rasulullah dibersihkan dadanya oleh Jibril dan Mikail alaihi wassalam, sedemikian pula kita dalam keadaan yang sepahit apapun, jangan kehilangan kejernihan hati dan kelapangan dada, karena itu adalah tempat di mana nanti pertolongan Allah akan turun. Maka jangan kita keruhkan hati kita, jangan kita keruhkan dengan dendam, jangan kita keruhkan dengan dengki, jangan kita keruhkan dengan sedih yang berlebihan, jangan kita keruhkan dengan khawatir yang berlebihan. Tidak perlu, tapi tetap jernih, tetap bersih untuk kemudian mendapatkan pertolongan Allah. Yang berikutnya, bahwasanya Isra dan Mi'raj adalah ujian keimanan bagi kita semuanya, seperti ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu, di mana orang-orang pun sangat menentang kisah Isra Mi'raj Rasulullah. Ya, orang Quraisy mengatakan, ya Abu Bakar, kami dulu mengatakan Muhammad gila, tapi kami tidak punya bukti. Sekarang kami sudah punya bukti kalau sahabatmu itu betul-betul gila. Apa buktinya? Tanya Abu Bakar. Kata mereka, masa Muhammad mengatakan semalam dia pergi ke Baitul Maqdis dan pagi ini dia sudah kembali lagi di sini. Ya, itu kan tidak mungkin. Karena perjalanan ke Baitul Maqdis itu menempuh waktu sekali jalan paling tidak 15 hari. Sehingga pulang perginya adalah 1 bulan. Sementara Muhammad tadi malam berangkat, pagi ini sudah di Mekah. Bukankah itu tanda-tanda gila? Kata Abu Bakar, apakah betul Rasulullah SAW mengatakan demikian? Kata orang-orang, betul. Makanya kan dia sudah gila. Kata Abu Bakar, jika Rasulullah SAW mengatakan demikian, maka saya percaya. Nah, akhirnya Abu Bakar digebuki sampai pingsan. Kemudian dia pun ditarik ke rumahnya. Ketika dia siuman pertama kali, yang dia tanyakan adalah bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Masya Allah. Dikatakan kepadanya, Rasulullah baik, ya. Kamu yang harus perhatikan dirimu. Tidak, saya ingin tahu bagaimana keadaan Rasulullah. Maka dia pun dipapah, digendong untuk ke rumah Rasulullah. Dan Rasulullah menyambutnya dengan baik. Ketika melihat Rasulullah sehat, baik, tidak kurang suatu apa, maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kalau engkau dalam keadaan baik, maka semuanya adalah baik. Padahal ketika itu Abu Bakar dalam keadaan terluka karena dipukuli sampai pingsan tadi. Masya Allah ya, keimanan yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya pelajarannya adalah bahwa dalam Isra dan Mi'raj ini Nabi SAW bertemu dengan para nabi dan para rasul sebelumnya, bahkan beliau menjadi imamnya, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara beliau dengan para nabi sebelumnya dalam ajaran yang dibawa untuk menegakkan tauhid dan untuk menjauhi kesyirikan atau mempersekutukan Allah, kemudian melaksanakan berbagai kebajikan. Dan di situ kita juga memahami
bahwa Nabi SAW adalah yang paling utama di antara semua Nabi dan Rasul. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu seluruh Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah di alam semesta ini. Kemudian kita juga mempelajari di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pertemuan dengan nabi-nabi secara khusus, dimulai dari Adam ya, kemudian ada Yahya dan Isa, kemudian ada Idris, kemudian ada Nuh, kemudian ada Musa, kemudian ada Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, untuk kemudian menjadi sebuah cermin bagi Rasulullah SAW tentang perjuangan para nabi tersebut yang sangat luar biasa. Mereka adalah nabi-nabi dengan pengorbanan yang sangat dahsyat di dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kepada Rasulullah SAW Allah mengaruniakan hal yang tidak dikaruniakan kepada seorang pun sebelum beliau maupun sesudah beliau, yaitu perjumpaan. Sampai Jibril pun hanya bisa sampai Sidratil Muntaha, tapi Rasulullah SAW menghadap kepada Allah. Kemudian dari dialog antara Allah dengan Rasulullah, kita kemudian memiliki bacaan tahiyat ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah gitu ya. Itu yang kita baca dalam tahiyat kita, atau at-tahiyatu lillah wassalawatu wat thayyibah, itu yang kita juga baca dalam salawat kita. Itu salam penghormatan dari Rasulullah kepada Rabbnya Jalla Jalaluhu. Dibalas oleh Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dibalas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian. Kemudian dibalas lagi oleh Rasulullah dengan kata-kata assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian di sini ada perintah salat yang secara khusus Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Kalau ibadah-ibadah yang lain maka diperintahkan oleh Allah melalui wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Tapi saking pentingnya salat, saking luar biasanya salat, maka salat ini diperintahkan dengan cara Rasulullah dipanggil menghadap kepada Allah. Kalau seorang pemimpin, presiden katakanlah begitu, memerintahkan sesuatu, dia hanya mengirim utusan, maka biasa. Tapi kalau sampai yang diberi perintah dipanggil menghadap, maka perintah itu luar biasa. Demikian pula salat, karena perintah untuk salat itu sampai Rasulullah dihadirkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka perintah salat ini perintah yang paling luar biasa dalam ibadah kita kepada Allah di antara umat Muhammad ya. Bahwasanya salat itu imaduddin, tiang agama. Bahwa salat itu awaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah. Awal yang paling mula dihisab dari amal anak Adam pada hari kiamat. Dan mari kita jaga salat kita karena dia adalah pembatas antara keimanan kita dengan kekufuran kepada Allah. Jadi ini pentingnya salat. Yang berikutnya adalah Sayyidina Musa alaihissalam mengusulkan rukhsah, peringanan dari 50 kali akhirnya menjadi 5 kali. Salat sehari semalam, tetapi beruntunglah kita umat Nabi Muhammad karena Allah menetapkan salat yang 5 kali sehari semalam itu senilai dengan salat 50 kali sehari semalam dari umat-umat yang lain. Karena umatnya Muhammad, ibadahnya dilipatkan 10 kali lipat dibandingkan umat-umat yang lain. Jadi kita melaksanakan sholat yang 5 waktu itu, maka bagi kita sama nilainya dengan kalau umatnya Nabi Musa, sholat sehari semalam 50 kali. Masya Allah. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana Rasulullah SAW diberikan gambaran surga dan neraka dan amal-amal manusia beserta balasan mereka, juga untuk memberikan satu pengingat bagi kita bahwa yaumul hisab, hari perhitungan itu nyata. Yaumuddin, hari pembalasan itu betul-betul akan terjadi. Maka marilah kita menjadi orang yang senantiasa waspada, mengingat bahwa Allah senantiasa melihat dan mengawasi kita, dan senantiasa mencoba mengisi hati kita dengan niat-niat baik untuk berbuat kebaikan, lalu evaluasi, selalu bermuhasabah, dan selalu berjuang untuk mengikhlaskan niat dan mengistiqomahkan amal. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah luar biasa. Terima kasih atas ilmu. Bagus. Baik, ayah bunda sekalian, mohon maaf karena ada kendala teknis terkait jaringan internet yang ada di Ustadz Sofyan. Ustadz, alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan katsira atas ilmu yang disampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan ini memberi kami pengetahuan, wawasan, sehingga kami termotivasi untuk melakukan pengabdian yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala yang diterjemahkan melalui peribadatan yang dilaksanakan setiap harinya. Ustaz, sebelum diakhiri, berkenan untuk memimpin doa terlebih dahulu, Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warda anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma filil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah acara Isra Mi'raj memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Rasulullah SAW alhamdulillah telah berakhir, selesai, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Salim Al-Fillah yang telah menyampaikan ilmunya kepada kami semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi beliau, memberikan kesehatan, memberkahi segala urusannya, dan Allah Subhanahu wa taala mencatat amal soleh bagi apapun yang beliau Ustadz lakukan. Sekali lagi terima kasih Ustadz Salim Al-Fillah. Salam untuk tim dan keluarga semuanya yang ada di Jogja. Amin. Baik, insyaallah. Sekarang Ustaz, insyaallah. Baik, ayah bunda sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sama-sama menyimak materi ya, ilmu yang sangat luar biasa. Kita mengetahui tentang bagaimana perjalanan Rasulullah sejak mulai dakwah, lalu kemudian Rasulullah SAW mendapatkan perintah melaksanakan ibadah sholat dengan begitu berat. Ya, ada beberapa hal yang memang tadi disampaikan oleh beliau. Yang pertama, tidak mudah karena perjalanan dakwah itu penuh tantangan.
ketika berhadapan dengan tantangan, maka akan ada upaya yang bisa diperjuangkan oleh kita. Jadi perjuangan dari sebuah proses dakwah yang dijalani oleh Rasulullah SAW bukanlah sesuatu yang mudah. Karena makin berat perjuangan yang dilakukan oleh kita, maka akan makin dekat pertolongan Allah kepada kita semua. Lalu kemudian segala sesuatu yang dijalani, segala sesuatu yang dialami oleh Rasulullah SAW harus senantiasa menghadirkan kejernihan hati dan kelapangan dada. Karena sesungguhnya kejernihan hati dan kelapangan dada itu akan membimbing kita semua untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dan hikmah-hikmah lainnya yang Ustaz Salim Afilah tadi sampaikan. Ayah bunda sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Namun sebelum kami tutup, ada door prize nih ya yang akan kita bagikan kepada peserta yang hadir lebih awal. Ada berapa orang nih? Ada yang bisa dibantu dari panitia untuk menginformasikan nama-namanya. Baik, yang tercatat di catatan saya, yang pertama akan diberikan door prize berupa kuota, ya, kuota sebesar 25.000 untuk Ananda Khairul yang tadi masuk lebih awal. Yang kedua ada juga Ananda Wayan Adha. Beliau masuk lebih awal. Jadi untuk 2 orang ini insya Allah mendapatkan door prize sebesar 25.000 berupa kuota. Insya Allah nanti akan dikirimkan langsung kepada Ananda ya, Khairul sama Wayan Adha. Kedua-duanya adalah 10 MIA 2. Wah, luar biasa ya. Untuk santri 10 MIA 2. Baik, ayah bunda sekalian, inilah rangkaian dari acara peringatan Hari Besar Islam, ya, memperingati Isra Mi'raj perjalanan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan putra-putra kita senantiasa menjadi pemuda yang penuh semangat untuk dapat memaknai dari setiap perjalanan dakwah Rasulullah SAW dan juga mengambil hikmah dari perjalanan Nabi Muhammad Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ya, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Demikian ayah bunda sekalian, ada yang akan disampaikan terlebih dahulu dari manajemen? Pak Agus, cukup ya? Baik, alhamdulillah ayah bunda sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah akan kita kembali ya di pertemuan berikutnya dengan agenda dan pembicara yang tentunya berbeda. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada yang bunda sekalian. Kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.